topik, menyingkap isu, mengungkap fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali para pendengar radio dan juga para pemirsa channel YouTube Lintas Topik dimanapun Anda berada. Hari ini ketemu lagi bersama saya Ricky Wibisono. Apa kabar? Sehat? Dan tentunya satu lagi di samping Ricky ini ada Dea. Ya, bersama saya juga Dea Kusmanandang. Tentunya di Lintas Topik. Iya, hari ini bakal ada yang spesial nih Dea ya. Kalau kemarin kita sempat undang beberapa nih dari dinas juga, dari Bawaslu dan juga dari beberapa narasumber lain. Kali ini spesial kita bareng mahasiswa. Aduh, ada mahasiswa, ada mahasiswinya nggak nih? Kayaknya mahasiswa aja nih. Mahasiswinya dia aja. Ya, mantan ya. Mantan. Ya, dan tentunya hari ini bakal spesial sekali karena kita juga sudah ada nih host utama kita, Ida Agus yang udah siap, ready. Tapi mungkin dibacakan dulu siapa sih nanti narasumber kita dia. Benar. Ya, kali ini kita akan bincang-bincang bareng dengan Mas Rosihan Anwar. Ya, beliau adalah mahasiswa aktif di semester 5 Fakultas Komunikasi Sosial dan Politik. Wah, luar biasa. Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Ya, dan tentunya beliau selaku pimpinan redaksi LPM Sautul Quran ya. Mudah-mudahan bener nih bacanya ya. Oke. Jadi LPM ini adalah lembaga pers mahasiswa Riki. Ada persnya ya ternyata ya. Iya, dan tentunya untuk acara ini bisa disaksikan di channel YouTube Lintas Topik dan juga di radio Citra FM dan juga Purna Masjid FM setiap hari Selasa dan hari Jumat. Jam berapa dia? Di jam 3 sore sampai jam 4 sore. Oke, terima kasih Dia dan Rizky. Wah, hari ini kompak banget, item-item ini kan. Iya. Udah lama ya nggak ketemu. Kemarin sudah berapa episode nih saya nggak hadir tuh. Terima kasih untuk Anji ya sudah jadi host pengganti untuk sementara dan luar biasa ya. Bukan host pocokan, tapi memang ya gilirannya begitu kan. Dan Sobat Citra, sahabat Purna Masjid serta penonton Lintas Topik, hari ini luar biasa ya karena setelah cukup lama kita bincang-bincang dengan beberapa stakeholder maupun narasumber yang agak serius. Hari ini kita agak bicara agak santai kan, karena tamu kita adalah mahasiswa yang secara umur sudah jauh berada di bawah saya lah gitu kan. Ini baru sekitar angka 2 gitu kan. Nah, kenapa kita datangkan mahasiswa? Kita ingin mengerti tentang dunia kemahasiswaan karena mungkin kalau zaman saya kuliah dulu, zaman Anji itu kan sudah terlalu jauh eranya bagaimana sih kehidupan mahasiswa. Sementara kalau yang sekarang ini kan sudah lebih kekinian dengan berbagai macam kegiatan maupun gerakannya. Saya perkenalkan narasumber kita hari ini, tadi Dewa udah ngomong ya, Mas Rosihan Anwar. Ya. Rosihan Anwar, selamat datang ya. Mungkin mic-nya, oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mic-nya bisa diajukan lagi. Nah, ya gini. Oke, gitu kan. Oke, Ros, panggilnya gimana Ros atau Sihan? Bisa semuanya, tapi lebih seringnya orang-orang manggil Anwar. Oh, Anwar gitu kan. Orang-orang manggil saya kalau nama Rosihan Anwar itu ya jadi ingat dengan jurnalis senior di Indonesia kan. Dan kebetulan hari ini Rosihan juga menjadi pimpinan redaksi dari lembaga pers mahasiswa Sautul Quran SQ ya, kita sebutnya kayak gitu kan, karena SQ ini udah lama juga saya dengar itu kan. Silakan mungkin bisa diperkenalkan lebih detail tentang siapa sih sebetulnya Rosihan Anwar ini. Siapa, dari saya sendiri apa? Iya, bukan Rosihan Anwar dulu. Oh gitu. Aku nama lengkapnya Rosihan Anwar Sidik. Sidiknya itu karena emang berat ya kalau disandang di nama. Jadi kan Sidik artinya jujur, Pak. Iya. Yeah. Karena terlalu berat kalau disambungin Rosihan Anwar ya, aku ngambil 2 nama depan aja. Nanti Sidiknya tulis di ijazah aja ya. Iya, Sidiknya di ijazah, di KTP, di akte, gitu. Ya, di akte udah itu aja. Kalau buat urusan administrasi dipakai itu Sidiknya di belakang. Usia aku berarti usia 20-an, 21. Kelahiran semester 2003. Semester 5. Sebelum kuliah di Unsik aku mondok di Darul Falah di Jepara dari tahun 2016 sampai kuliah 2022 itu. Terus, asal dari mana asal? Rumahku asalnya di Cikarang, Bekasi. Terus ya karena emang orang nggak bakal
nggak bakal maju Pak kalau nggak dia berkelana gitu, nggak hijrah. Akhirnya ya selama menempuh pendidikan aku nggak cuman di Bekasi, terus juga ke Jepara, ke Wonosobo, tapi masih di Jawa Tengah gitu, karena ya nggak perlu jauh-jauh juga, asal mudah-mudahan serius, sungguh-sungguh. Kalau dulu Bapak kuliah di mana Pak? Saya, wah sudah jauh banget pokoknya saya, gitu kan. Saya di Undip ya. Nah, sekarang gini, biasanya Cikarang ya, Cikarang itu kan sudah dekat Jakarta daripada di Wonosobo nih. Kenapa nggak ngambil kampus di Jakarta atau di Bandung, tapi justru di kota kecil seperti Wonosobo ini, apa yang melatar belakang itu? Alasan kuliah di Unsik sebenarnya ini aku punya dua alasan. Satu alasan akademis, dua alasan buat main-main. Maksudku alasan buat jawab orang nggak serius gitu loh. Kalau jawabnya nggak serius, aku kuliah karena gabut. Karena buat ngisi kegiatan. Apa ya, ada istilah orang-orang bikin kuliah itu nganggur ya. Maksudku menunda nganggur 4 tahun. Mengisi waktu luang supaya punya kegiatan gitu. Itu kalau alasan yang nggak akademis ya, alasan buat main-main, buat jawab pertanyaan orang yang sifatnya bercanda. Aku jawab yang itu. Kalau alasan akademis ya karena sebelumnya aku mondok di Jepara, di Amsilati. Terus akhirnya mondok kuliah di Unsik, yang menurutku itu masih linear, karena ada ilmu-ilmu ke-Al-Quranan. Maksudku yang meskipun nggak Al-Quran banget, aku berusaha buat berusaha buat menambah pengetahuan soal keagamaan di kampus swasta ya, meskipun swasta sama-sama belajar, apa perbedaannya gitu loh Pak. Oh gitu. Nah, puas nggak kuliah di Unsik sesuai dengan ekspektasi awal dulu nggak? Langsung ditembak gue ini ya Pak. Kalau sesuai ekspektasi, belajar dimanapun pasti ada rasa nggak sreknya dan ada rasa puasnya. Terus jauh ini selama 2 tahun belakangan kuliah di Unsik, aku ngalamin keduanya secara seimbang ya. Bahkan kalau dibicarain secara mendalam, lebih seringnya ya memang nggak seimbang. Maksudku ketidakpuasan itu juga dialami sama teman-teman, nggak cuma secara pribadi gitu ya. Karena mau gimana pun dunia kemahasiswaan, utamanya mahasiswa gitu, ia akan lebih punya cara belajar yang lebih hebat daripada diri saat jadi santri apa jadi siswa gitu. Istilahnya juga digunain di Unsik, barangkali masih berlaku ya, mahas santri. Barangkali masih berlaku gitu. Artinya mau puas atau enggak, aku ngalamin keduanya, dan itu juga dialamin sama teman-temanku gitu. Semuanya. Puasnya tuh kenapa? Enggak puasnya kenapa yang selama ini dirasakan Anwar bersama teman-teman? Kepuasan itu terdiri dari punya cara belajar yang baru, misalnya ada mata kuliah yang barangkali belum pernah pelajari sebelumnya, atau enggak ada di kampus lain, itu barangkali kepuasannya di situ. Tafsir siasi misalnya, tafsir siasi di prodiku misalnya, ilmu politik, barangkali itu enggak dikaji secara mendalam di kampus lain. Ya kalaupun UIN ada tafsir siasi, barangkali beda cara belajarnya Pak. Entah lebih mana yang lebih bagus ya, aku nggak bisa mengkomparasi itu. Nah, itu kepuasannya. Yang kedua, kepuasan lain karena kuliah di Unsik ini adanya cara belajar yang lebih fleksibel. Maksudku ada jadwal, tapi kadang jadwal itu tidak terpenuhi atau diganti di lain waktu. Nah, itu kepuasan fleksibel ya bagi sebagian orang. Orang-orang bakal ngira kalau kuliah tepat waktu atau jadwal masuk kuliahnya itu tepat waktu, mereka bakal merasa terbebani barangkali. Atau di lain orang, di lain mahasiswa ada jadwal yang tabrakan. Ada jadwal yang memang dilakuin tepat waktu, mereka malah justru senang gitu. Dan itu di sebuah fleksibel banget loh Unsik, nggak bisa ditebak gitu. Barangkali kalau tiap fakultas punya cara penjadwalan yang rapi,
itu udah dikatakan bagus ya, tapi di sebagian fakultas yang lain masih belum tertata. Justru karena jadwalnya yang nggak tertata, terus jadwalnya yang fleksibel itu menjadi sebuah kepuasan tersendiri ya. Itu bagi sebagian karena kita kan Ya bagi Anwar sendiri gimana? menurutku itu juga kekecewaan malah. Udah disiap-siapin buat masuk. Itu kenapa? Tapi nggak Biasanya kenapa sampai jadwalnya fleksibel gitu? Biasanya karena memang satu rebutan kelas. Maksudnya? Rebutan kelas itu artinya sampean masuk kelas masuk kelas di nomor ruangan kelas 110. Tapi di jam yang sama dipakai sama mahasiswa lain. Sebenarnya administrator TU misalnya, TU fakultas sudah mengatur ini jadwal kelasnya dipakai ini gitu. Tapi karena hal lain yang mahasiswa belum mengetahuinya bisa diundur. Artinya sering juga nih jadwal yang sudah misalnya gini mata kuliah ilmu politik hari Selasa jam 2 siang yang sudah dijadwalkan seperti itu bisa jadi di jadwal yang sama ruangan itu dipakai oleh mata kuliah yang lain. Bisa seperti itu tapi jarang. Oh gitu. Tapi yang lebih sering itu justru konfirmasi dari pengampunya ya, pengajarnya. Sorry saya nggak bisa misalnya. Tapi itu udah dikonfirmasi dari jauh-jauh hari. Jadi mahasiswa menebak minggu ini dia bakal kuliah berapa kelas, berapa jam, itu udah jauh dari bayangan. Bisa masuk bisa enggak. Kalaupun masuk ya ayo masuk, kalau enggak ya average rata-rata gimana lagi? Hadiran dosen sendiri gimana di kampus? Kehadiran dosen di mata siapa ini dulu? Ya, yang selama ini dirasakan Anwar sama teman-teman. Kehadiran dosen beberapa memang kalau profesional dia bakal menyesuaikan, dia punya tanggung jawab buat ngajar itu. Beberapa enggak. Terlalu kompleks, Pak. Kalau dijelasin secara benar-benar sesuai pertanyaan gitu. Jadi sifatnya memang kalau begini kan bisa fakta bisa opini ya, abu-abu. Jadi yang perlu dibenahi ya memang urusan begini ya, urusan yang sifatnya mekanis begini loh. Sifatnya ini diusahain datang apa enggak, siapa yang berani bertanggung jawab buat memastikan dosen itu hadir atau enggak, itu belum sepenuhnya bisa dipastiin sama siapapun. Pihak rektorat ataupun dekanat ya, kalau rektorat mungkin sudah terlalu tinggi. Pihak dekanat gimana mensikapi hal-hal yang kayak gini? Dekan di fakultas FKSP kan Pak Amin. Pak Amin ketika ditanyain kayak begini ya, dia bahkan kami sejauh ini belum sempat ngobrol secara formal ya, audiensi formal. Kalaupun nemuin Pak Amin tuh cuman sebatas memastikan. Ya mentok-mentok nanyanya ke bagian TU karena memang mereka yang urus teknisnya. Tupoksi memang urus. Oh gitu. Hal-hal seputar mahasiswa dan urusan di fakultas gitu loh. Gitu Pak. Dekan barangkali kalau dimintain keterangan dia bakal menjawab. Tapi kalau kami dari mahasiswa ya cukup lelah gitu loh. Ngapain langsung nemuin dekan, karena yang mengurusi hal-hal teknis kayak dosen datang atau enggak itu memang dari dosennya atau dari staf fakultas. Jadi nggak perlu maksudku nggak perlu jauh-jauh ke dekan gitu teman-teman. Kalau ke dekan barangkali hal-hal yang sifatnya memang mendesak secara keseluruhan, contohnya kayak menindaklanjuti ruang kelas yang kurang atau biaya studi pengalaman lapangan yang terlalu dekat, tenggat waktu membayarnya, atau hal-hal lain yang sifatnya yang biasanya memang yang paling krusial urusan uang. Itu yang itu bikin sensitif dari teman-teman mahasiswa. Bagi setiap orang barangkali Pak urusan uang itu. Enggak, artinya urusan di kampus ini. Ya. UKT berapa sih? Sistemnya apa? UKT atau masih SPP? Masih SPP. Masih SPP. Berapa per semester? SPP setiap mahasiswa semuanya sama Pak, 900. Yang bedain itu uang SKS-nya ya. SKS-nya masih ada uang SKS. Satu SKS tetap dihargai 70.000. Jadi setiap fakultas, setiap prodi bayarnya bisa beda. Kalau prodiku yang
akreditasinya belum unggul itu bisa lebih murah. Kalau di Fakultas Syariah Hukum misalnya itu bisa lebih tinggi lagi, atau di Tarbiyah. Tarbiyah juga biayanya bisa lebih besar juga. Itu ini karena aku nggak tahu kenapa bisa biaya tunggakan buat bayar semesteran ini beda-beda. Ya mungkin barangkali pengaruh dari akreditasi. Semakin tinggi akreditasinya, bayarnya semakin tinggi untuk SKS-nya. Barangkali begitu. Iya. Barangkali begitu. Nah, tadi kan Anwar sendiri sebagai Pimret ya, Pimret di SKI. Aku tahun ini. Tahun ini baru tahun ini. Tapi kan sebelumnya sudah aktif. Sebelumnya aku di Litbang penelitian pengembangan Di SKI juga. Tahun sebiah. Ya, artinya kan tetap di sistem SKI. Masih di pers mahasiswa. Kok tertarik dengan pers mahasiswa? Kenapa tertarik sama pers mahasiswa? Karena siapa lagi kalau bukan pers mahasiswa yang mengurusi hal-hal terpinggir di kampus gitu loh. Ya bagiku maksud di pers mahasiswa itu sebuah kenekatan. Maksudku siapa yang berani ngurusi hal-hal beginian di internal kampus yang mengadvokasi isu-isu kayak bisa jadi itu tadi dana kemahasiswaan, bisa dana terlalu mahal, transparansi kampus, kebijakan administrator dia ngeluarin surat edaran apa-apa. Ya karena siapa lagi? Karena ya pers ya kita tahu dia menjadi pilar keempat demokrasi ya. Tugasnya jadi anjing penjaga ya, jadi anjing ya. Nah, saya tertarik nih. Siapa lagi kita kalau bukan kita yang berani mengkritisi? Artinya selama ini teman-teman SKI apalagi sekarang Anwar itu menjadi Pimret harus berani kan mengungkapkan apa-apa yang ada di kampus untuk bisa diketahui publik, minimal publik di internal Unsik. Ya minimal. Siap nggak kita kira-kira ketika harus berbenturan dengan pihak kampus? Ini udah bicara soal berbenturan, ini emang udah persoalan pers mahasiswa ya dari 5 tahun ke belakang. Namanya represi dari administrator kampus. Ini udah sering terjadi. Kalau di kampus di Unsik, karena aku bingung ya kenapa nggak dapat represi gitu loh. Bukan keinginan supaya LPM direpresi, bukan. Justru bagiku kalau LPM direpresi berarti dia melakukan tugasnya dengan benar. Bahkan ragu. Ini LPM udah benar apa belum? Oh iya. Berarti belum ada sikap represif dari kampus. Kalau bagian bentuk represi ada banyak ya Pak ya. Ada barangkali bisa direpresi sebelum meliput atau ketika meliput atau setelahnya. Kalau sebelum ya memang dihalangi ketika wawancara. Pihak yang mau diwawancari dia merasa nggak bisa. Padahal kalau tahap buat minta konfirmasi kan di chat, di telepon, terus ditemui ya. Itu udah paling mentok ditemui nggak bisa ngasih keterangan ya itu bentuk represi sebenarnya. Nggak kooperatif gitu loh. Apa yang sudah pernah dikoreksi ataupun disuarakan oleh SKI yang pernah Anwar lakukan untuk mengkritisi kebijakan kampus? Di 2 tahun belakangan ada pasar malam di kampus 2. Pasar malam itu sebenarnya jadi dari mahasiswa ya. Mahasiswa dia punya isu. Punya isu ini ada pasar malam beneran ini. Terus siapa sih yang terlibat gitu loh. Yayasan ini ngasih izin apa enggak? Apa bentuk transaksinya gitu. Nah, itu ditelusuri ya karena emang transaksi ya bukan MOU ya. Transaksi udah kamu kasih pasar malam berkarya itu dikasih izin di sini terus siapa dapat berapa hari, gitu kan. Aku sebenarnya itu perlu ditelusuri karena memang nggak ada pihak yang mau konfirmasi ya. Artinya begini, butuh sebuah investigasi toh. Dan itu sudah dilakukan belum? Investigatif reporting bagi pers kampus. Aku nggak berani nyebut investigasi reporting karena secara kapasitas aku belum menguasain itu. Tapi berani nyebut ini in-depth. Kalau banyak Pak wacana soal bagaimana pers mahasiswa ngakuin investigasi itu kan dia dianggap sebagai tim investigasi pemula gitu kan. Jurnalis investigasi pemula itu banyak sebenarnya di kayak Tempo Institute, GIJN sebenarnya ngasih kiat-kiat. Tapi kalau SK melakukan itu
barangkali belum bisa disebut investigasi ya, sekadar liputan mendalam aja. Berapa kru dari SK? Terus sekarang Wartawannya berapa? 30 mungkin ya. 30 dan itu dari lintas fakultas. Dari semua fakultas. Fakultas semester berapa? Semester 3, semester 5. Kalau yang jadi pengurus utama semester 5 ya. Di bawahnya di semester 3 dia sifatnya jadi pengurus juga, kru tetap gitu. Terus di bawahnya lagi yang angkatan sekarang semester 1 kan habis pengkaderan itu ya. Dia kru magang. Ya. Gitu. 30 itu nulis semua. Iya. Gerak semua. Hal-hal apa sih sebetulnya yang sekarang ini menjadi trending topik pengkritisan yang dilakukan oleh SK dengan kebijakan kampus? Pers mahasiswa terakhir bikin liputan buat produk jurnalistiknya Buletin itu ya ngebahas soal tagline Unsik mendunia dengan Al-Quran. Itu terakhir, Unsik mendunia dengan Al-Quran. Oke. Sebenarnya ini bukan isu yang baru-baru banget, karena memang udah sejak Pak Sukawi dilantik, Pak Rektor dilantik dari 2021 sebenarnya udah ada tagline itu, dan baru dikenalin waktu Harlah Unsik ke-35 kalau nggak salah, ke-35. Terus ya itu sebenarnya tagline ini buat motivasi atau buat doa gitu ya, apa buat memang buat mahasiswanya itu. Jadi sebenarnya yang dilakuin kampus tuh bottom up apa top down. Oh gitu. Itu kan bagiku investigasi itu berawal dari pertanyaan ya. Ya karena emang meliput ya dari pertanyaan-pertanyaan itu. Ya itu aja sih Pak, garis besarnya kampusnya ngelakuin top down apa bottom up gitu, dari Terus bawah ke atas apa dari atas ke bawah. Kalau yang dirasakan saat ini kampus itu top down atau bottom up? Top down. Top down. Top down. Ya, mereka emang apa namanya? Memperbaiki reputasi apa namanya? Mengejar akreditasi dulu supaya dosennya punya kualitas ya, karena emang dari atas dulu itu yang dilakuin kampus. Tapi ya barangkali masuk akal juga sih Pak. Tapi bagi mahasiswa nyaman nggak dengan adanya kebijakan top down seperti itu? Kenapa? Artinya begini, oke, kampus memang punya impian besar ya, membawa Unsik ini menjadi semakin besar, semakin dikenal, semakin mendunia seperti yang tadi disampaikan di tagline gitu kan. Tapi kan ada sisi-sisi lain yang mungkin ingin disampaikan mahasiswa bahwa kayaknya nggak kayak gini deh arahnya. Pernah nggak merasakan seperti itu? Ada, mereka ada yang merasa terbebani juga. Dalam hal kata Quran itu dia berat menggendong nama Quran itu dia. Barangkali utama-utamanya teman-teman yang hafidh doh. Ya. Tapi bukan ketimpangan ini Pak, menurutku bukan ketimpangan juga. Tapi kan memang Unsik itu style ciri khasnya di situ. Dari dulu pertama didirikan memang dengan warna Al-Qur'an, Institut Ilmu Al-Qur'an, terus menjadi Universitas Sains Al-Qur'an gitu kan. Jadi nilai-nilai Al-Qur'an itu sendiri kan tidak bisa dipisahkan dari warna Unsik. Kenapa itu jadi sebuah beban? Ini kan barangkali emang asumsi pribadi ya. Siapapun yang punya pendapat soal mereka terbebani itu ya bukan persoalan parah gitu. Kalau dari kampus dia sains dan Quran itu mereka udah berani memberi nama sains Al-Quran itu udah termasuk doa. Selain termasuk doa ya itu memang udah visi. Maksud kampus dia mencetak mahasiswa yang punya keilmuan duniawi ukhrawi ya. Tapi secara penerapannya belum bisa dibuktikan secara lebih masih banyak serius, ke ininya, ke tagline-nya aja. Tapi secara spirit belum dirasakan. Ya, benar. Secara spirit belum dirasain ke mahasiswa gitu. Kampus menghegemoni supaya berorganisasi juga, supaya mahasiswa tuh nggak cuman punya kemampuan dari hard skill ya, kemampuan akademik, tapi juga soft skill. Ya, tapi begitu karena gerakan mahasiswa Unsik belum bisa dikatakan masif, ya. Oke. Gimana lagi? Kita masuk ke situ. Ada apa dengan Unsik?
yang saya kenal Unsik di era-era awal dulu begitu peduli dengan isu-isu yang ada di masyarakat. Taruhlah di era-era Unsik awal didirikan, kebetulan waktu itu ada perubahan tatanan sosial di negeri ini, mereka tampil di depan gitu kan. Tapi semakin kesini nampaknya mahasiswa ini menjadi lebih asik dengan dunia kampus di dalam tanpa mungkin peduli dengan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Mereka yang kritis tetap peduli, tetap ada pembahasan soal itu, pembahasan diskusi isu apa? Isu sampah misalnya, atau isu di 22 Agustus ada demo besar-besaran se-Indonesia itu, termasuk Wonosobo juga aksi. Yang mereka sebenarnya masih ada sisi kritis bagi mahasiswanya ya. Nah, sisi kritis yang dimiliki mahasiswa sebenarnya bukan tanggung jawab segelintir orang. Maksudku semuanya perlu punya kesadaran yang sama. Artinya setiap sivitas akademika yang ada di Unsik ini harus memiliki visi yang sama, kesadaran yang sama untuk menyuarakan kekritisan itu. Iya, jadi memang nggak cuman mahasiswa ya. Sivitas akademika itu termasuk mahasiswa ya, selain dosen itu kan. Ya paling nggak ada sikap lah. Hanya sikap, nggak cuman ngadain kegiatan yang sifatnya seremonial aja. Punya sikap gitu loh. Barangkali di lain kesempatan ya punya sikap. Harlah Unsik punya sikap apa ya, nggak cuma kegiatan seremonial periodik. Ya apa artinya maksudku? Oke. Kalau diperbandingkan, artinya begini, tidak setiap mahasiswa itu jadi aktivis. Ada juga mahasiswa yang memang hanya sekedar kuliah, datang kuliah pulang tanpa peduli. Yang penting target waktu kuliah yang dicanangkan orang tua selesai. Tapi di sisi lain mahasiswa itu sebetulnya kan menjadi indikator pertama bagaimana kepedulian dia. Bagaimana sebetulnya pemahaman terhadap persoalan-persoalan. Dalam pandangan Anwar lebih banyak mana di Unsik? Mereka-mereka yang peduli dengan mereka yang nggak peduli. Kalau di persentase dari 100% ya, barangkali mereka yang kritis itu nggak ada 50% ya, 30-40%. Sisanya mereka ya ngejar karir akademik atau memang buat ya memutuskan kuliah supaya ngejar gelar. Selain mengejar gelar ya supaya punya pengetahuan akademik itu. Jadi kurang lah. Jadi sebenarnya ini harapan, ayo dong, ini mahasiswa Wonosobo juga punya wacana yang bagus dong. Sebenarnya bukan anggapanku bukan menyesalkan, tapi justru ayolah punya kesadaran, ayolah berjejaring gitu loh, kolektif. Aktif di nggak? Kayak PMI, HMI atau yang lain? Siapa? Anwar. Aku di Persma. Cuma Persmanya aja. Aku di Persma siswa. Nggak aktif di PMI-nya, HMI itu nggak. Kenapa nggak aktif? Kalau tergabung barangkali tergabung ya. Kalau aktif, aku lebih aktif di Persma siswa. Oke, sekarang aktif di Persma. Seberapa besar Persma itu bisa mempengaruhi pertama opini yang dibentuk oleh para mahasiswa? Karena pers itu kan memang punya peran strategis untuk membentuk opini, untuk menyampaikan kegelisahan itu seberapa besar. Kemudian seberapa besar juga atensi yang didapatkan dari kampus? Oke, itu kalau belakangan masih belum banyak yang bisa dihasilkan sama pers mahasiswa ya, dari LPMSQ misalnya. Dampak yang dihasilin dari liputan barangkali belum tinggi, karena itu juga ada faktor mahasiswa ini mau baca apa enggak. Nah, keinginan mahasiswa baca berita itu sebenarnya tanda tanya, ada sih masih ada nggak ya hari ini mahasiswa baca berita dari pers mahasiswa. Barangkali yang relate ya pers mahasiswa itu. Nah, kesulitannya pers mahasiswa ini kalau mau bikin produk sebenarnya
agak diturunin standarnya. Barangkali bolehlah sekali-kali bikin produk yang receh gitu, bikin konten yang agak receh sedikit, meme misalnya, apa komik, ya nggak melulu serius karena kalau serius barangkali mereka udah bosen ya. Ya ini semuanya pertanyaan ini Pak. Ya. Apa yang dibutuhin gitu loh? Apa yang dibutuhin? Mas Agus, tak tanya Oke. Aku tak minta waktu sebentar. Mas Anwar, tadi kan tanya nih, ada yang baca enggak gitu. Pertanyaan saya sederhana sebenarnya. Mahasiswa Unsik itu tahu nggak sih ada Presma? Ada portalnya gitu. Mahasiswa Unsik tahu nggak kalau ada portal PES mahasiswa? Tahu nggak? Tahu. UKM ya itu kan sebenarnya waktu pas PKKMB kan ada stand-stand UKM, stand-stand Ormawa ya. Tahu harusnya. Tahu pers mahasiswa itu termasuk kalau harusnya berarti nggak pasti nih. Nggak yakin. Tahu cuma 30 orang itu. Iya. saya menduga itu Mas. Jadi nggak ada yang baca, bukan karena minat bacanya yang nggak ada, tapi mereka tidak tahu bahwa ada portalnya mahasiswa. Aduh, susah ya kalau ngira-ngira begini ya. Tahu apa enggak ya? Ya, pernah nggak dibikin kayak semacam kuesioner atau kita acak nih, kayak Litbang Kompas atau apa itu tanya-tanya, bikin kuesioner, tanya ini apa sih Mas sing saiki iki apa jenenge? Polling. Semacam itulah. Gitu, tapi manual ya. Jangan berharap di online karena mereka belum tahu, nggak tahu kan. Ya, seperti itu. Belum sempat bikin kuesioner. Terakhir bikin kuesioner itu waktu pemilihan umum mahasiswa ya. Tuh bikin kuesioner. Kamu tahu nggak sama calon BEMU gitu? Kamu tahu nggak ada BEMU di kampus? Sebenarnya yang persentasenya seperti apa? Mereka tahu nggak? Mereka sebagian besar tahu. Oke. Tapi nggak merasakan. Itu BEM ya? Ini lucu ya. Apalagi Persma ya. Persma kan di bawahnya BEMU secara administrasi. Saya berpikirnya begitu Mas. Jadi saat dengan mengatakan bahwa kita berkarya tapi nggak ada yang baca, siapa yang baca? Ya pertanyaannya harusnya kan mundur dikit nih, mahasiswa ini tahu nggak ada portal itu, ada link berita dari Presma itu, tahu nggak? Yang jadi masalah kan mungkin itu ya, kan sama nih pernyataan seperti ini, mahasiswa Unsik itu wajib pakai jilbab nggak? Tahu tapi nggak follow kali ya Pak. Nggak follow. Nggak, ini tolong dijawab mereka dulu. Malas. Mahasiswa Unsik wajib pakai jilbab nggak? Wajib. Karena Anda nggak pakai. Anda nggak pakai jilbab? Karena diatur di kode etik Pak. Kenapa Anda nggak pakai jilbab? Karena saya laki-laki. Berarti mahasiswi dong. Mahasiswi yang wajib. Mahasiswa bukannya itu istilah yang general. Kamu lagi di prank sama Anji. Iya maksudku. Iya. Namanya juga diskusi Pak. Aku nggak. Ini jokes ya kan. Iya nggak apa-apa itu. Oke, saya tertarik betul tadi. Jangan-jangan mahasiswa Unsik dia tahu nggak ada SK dulu? Belum tahu. Parah nih. Ini alumni nih. Ini alumni nih, ya kan? Soalnya waktu kuliah aku kuker Mas, kuliah kerja. Oh gitu ya. Nah ini loh, ini menjadi sebuah kritik juga bagi SK kan. Usia SK kalau tidak keliru udah lama kan? Iya, dari LPM SK itu berdiri 11 September 1991. 1991. Berarti sekarang sudah 3 dekade lebih. Iya kan? Harusnya itu sudah bisa menjadi sebuah branding bagi pers kampus di Wonosobo. Nah, sekarang persoalannya tantangan apa yang dihadapi? Jangan sampai gini loh, Anwar. Kita mau menyuarakan ini gagasan-gagasan besar, idealisme mahasiswa, tapi grassroots kita juga tidak tahu gitu loh. Apa nih tantangan terbesar? Ya, tantangannya itu meningkatkan minat baca, terus menciptakan kolaborasi nggak cuma dari Persma tapi ke mahasiswa. Mahasiswa juga diberi wadah buat jadi kontributor. Mereka ngirim opini nggak perlu bikin medium ya. Bentuknya apa sih? Masih cetak atau masih udah ada yang di online? Online, cetak juga. Online-nya apa? Website, terus mungkin carousel Instagram. Oh gitu. Wow, sampai nggak follow ya Pak? Saya juga belum tahu Reski.
Tadi saya follow. Berarti apa aja? Habis ini follow. Website, terus carousel ya. Carousel Instagram itu. Nah, sekarang generasimu itu kan generasi IG, generasi TikTok gitu kan. Kenapa itu tidak dioptimalkan? Ketika website mungkin dianggap terlalu serius. Ya karena ini proses ya Pak. Proses, ini lagi proses dioptimalin. Mau gimana pun tantangan pers mahasiswa di kota Wonosobo ya. Ya ini karena emang kita bakal punya wacana yang sempit kalau nggak berjejaring ke luar. Itu katakanlah nggak berjejaring di Kedu ya, Magelang, Purworejo, Temanggung. Ya, kita bakal gini-gini aja kalau wacananya nggak diperluas itu. Artinya Persma hanya sekedar ada ya, tanpa memiliki posisi tawar yang cukup kuat gitu kan kalau dalam kondisi yang sekarang ini. Ya, yang sekarang paling nggak tetap punya peningkatan kapasitas ya, paling nggak masih ada. Terus juga cara penyebarannya lebih halus. Maksudku nggak perlu nyetak produk, nggak perlu bikin buletin cetak apa majalah cetak ya. Setiap bikin berita di-share aja di Instagram, di story WA misalnya. Barangkali story WA dilihat sama kontak-kontak WA-nya, mereka juga mendapat stimulun gitu loh. Udah belum dilakukan itu? Udah belum dilakukan? Itu dilakukan. Terus dampak feedback yang rasakan seperti apa? Feedback yang dirasain kalau secara langsung belum. Itu dilakukan Eski memang bukan pahlawan Pak, jadi nggak ada feedback langsung dirasain. Bukan, artinya begini, kita nggak melihat itu pahlawan atau pecundang di situ, tapi lebih bagaimana karya kita. Ketika kita bicara masalah karya, apalagi di tataran kampus ya, itu kan gagasan besar anak-anak mahasiswa luar biasa, dan itu bagaimanapun harus bisa diketahui oleh publik. Nah, bagaimana diketahui publik ketika keberadaan media itu sendiri juga belum dikenal? Ini kan tantangan besar. Karena saya juga dulu pernah mengelola media yang sama, bagaimana membesarkan sebuah media itu tidak mudah. Sekarang anggaran dari mana untuk Eski? Karena statusnya UKM ya, tetap dapat dana pagu. Berapa per bulan, per tahun? Per semester. Per semester berapa? Per semester. Semester ini 4 ya. 4 lah. 4 juta? 4. Cukup untuk satu personal? semester. Iya, cukup. Dicukup-cukupin. Buat nyetak dong. Kayaknya habis deh. Iyalah, langsung kan? habis. Nah, ini kan jadi sebuah pemikiran ulang. Apakah cetak itu masih dibutuhkan ataukah sekarang kita lebih push dunia media digital gitu. Artinya sayang ketika media itu tidak bisa dinikmati oleh minimal di kalangan internal Unsik gitu kan. Ya itu yang penting marwah Persma ya, nerbitin produk, nerbitin karya. Ya itu yang jadi. Tapi nerbitin itu kan harus dalam bentuk fisik. Enggak selalu bentuk fisik. Iya kan? Kalaupun ada media buletin misalnya, ada majalah. Sekarang banyak Pak platform yang menampilkan majalah cetak majalah digital. Ya. Kayak isu, terus ada flipbook. Itu kan barangkali mereka masih gemar lihat buku cetak, buletin cetak gitu. Atau mungkin bisa juga itu diadopsi sebagai sebuah yang dilakukan sama SQ. Ya itu memang belakangan juga bikin link ya. Cuman ini membaca Instagram, membaca buletin ya, di scan linknya, dibaca, di download bisa lewat Google Drive langsung, malah dari emailnya SQ langsung. Oh gitu. Jadi SQ nggak perlu berlangganan di isu, nggak perlu berlangganan. Ya udah kasih aja mahasiswa gratis digitalnya, ya langsung aja di download dari drive-nya SQ. Ya karena memang ya pers mahasiswa orientasinya memang bukan profit. Ya udahlah kami gini-gini aja, berkarya, meningkatin kapasitas, jalan semampunya, terus jaring pembaca ya, karena pembaca ini bakal ngerasa relate kalau kita ngeluarin bikin karya yang relate juga. Apa tantangan? Tadi bilang bahwa aduh jangan-jangan ini terlalu berat nih buat teman-teman kampus gitu kan. Kenapa tidak digunakan dengan warna lain, misalnya meme ataupun hal-hal yang ringan-ringan. Ya. Tapi itu bisa menjadi sebuah perhatian. Kenapa itu nggak dicoba? Ini lagi dicoba. Dicoba ya. Karena begini ini juga. Kan habis transisi periode baru ya Pak.
Jadi evaluasi di periode sebelumnya pimpinan Mas Naja di tahun kemarin ya berusaha dioptimalin di tahun ini, dilaksanain apa yang belum, apa wacana-wacana yang belum udah dibahas tapi belum direalisasi. Artinya selama ini, koreksi kalau saya salah ya, media, diminum nggak apa-apa, santai aja. Artinya media kampus itu kadang terjebak pada konten-konten idealis, konten-konten yang berat, dengan mengabaikan sisi-sisi yang sebetulnya itu bisa menjadi perhatian bagi penikmatnya. Mungkin pengurus di SQ sebelum periode ini kayak gitu juga ya. Kayak gitu gimana? Terjebak pada ini konten-konten yang berat. Bisa jadi, bisa ya, bisa enggak, atau karena memang kurang sumber daya. Teman-teman SQ barangkali ada yang punya kesibukan lain, terus nggak banyak orang yang terlibat. Ada nggak peningkatan kapasitas? Misalnya ada pelatihan-pelatihan jurnalistik secara berkala untuk teman-teman SQ gitu? Ada kelas-kelas jurnalistik. Tapi animonya gimana? Animo dari teman-teman jurnalis yang tergabung di SQ? Apa ya, ilmu? Enggak, animonya. Artinya kan tadi Anwar bilang bahwa ini ada peningkatan kapasitas ataupun ilmu-ilmu jurnalistik. Tapi animonya seperti apa dari 30 jurnalis yang tergabung? Kalau di tahun kemarin memang belum banyak ya, belum banyak partisipasi dari teman-teman. Nah tahun ini juga di periode baru ya kami ngusahain partisipasi teman-teman, terus nuansa kolaborasinya itu hidup. Ada kesadaran dari masing-masing teman-teman buat ayo ningkatin pengetahuan kita soal jurnalistik, kemampuan bikin produk yang paling enggak ada contohnya dulu baru dibedah gitu kan. Terus dari teman-teman jurnalis konvensional ya cetak barangkali juga bisa ngisi itu kan. Ya, itu kolaborasi kan, maksudku itu kan butuhnya sebuah jejaring gitu. Ya. Oke, lah ketika SDM yang ada di SQ ini dapat dikatakan belum optimal ya. Ya, kami berusaha ngupgrade ya, di tahun ini. On progress kan. Nah, proses. Bagaimana akan mengkritisi sebuah kebijakan ketika pemahaman basic pun juga belum bagus gitu. Pengennya kan mengkritisi itu kebijakan kampus gitu kan. Tapi yang mau digunakan untuk mengkritisi masih kurang resourcesnya. Seperti apa? Seperti apa usahanya? Iya. Usahanya ya bergabung sama Persma di kota-kota lain. Ya karena nambahin wacana itu supaya semakin berkembang wacananya. Terus kalau bikin diskusi, bikin kelas ya dari teman-teman yang udah pengalaman ditularin ke teman-teman SQ sendiri. Jadi bikin lingkaran buat saling circle-nya di situ ya. Saling ngasih apa yang mereka punya, apa skill yang pernah mereka alami gitu loh. Apa wacana yang sebelumnya nggak tercapai gitu. Karena aku sebelumnya di Litbang, aku tahu banyak karena Litbang ini masuknya ke kaderisasi juga ya, ke penelitian isu sebelum jadi liputan sama redaksi, belum dijadiin produk sama redaksi ya. Karena barangkali sedikit banyak aku bisa ngasih apa yang perlu kita lakuin 1 tahun ke depan gitu. Berapa lama sih masa 1 tahun? 1 tahun. Cuma setahun toh? Enggak sampai 2 tahun gitu. Memang bisa menggarap program-program yang sudah disusun. Kalau cuma setahun. Kalau cuma setahun, transisi periodiknya ya setahun kalau jadi pengurus inti ya. Gitu. Kalau prosesnya jadi pers mahasiswa paling lama 3 tahun. Dari mereka masuk ke rumah magang sampai senior 3 tahun. Gitu. 3 tahun itu waktu yang barangkali cukup. Dia bisa pernah punya pengalaman liputan, paling enggak punya pengalaman bikin tulisan yang ringan misalnya resensi buku, resensi musik. Itu berapa sih durasi penerbitannya? Penerbitannya kalau semester sekali? 1 tahun sekali malah. 1 tahun sekali? Ya kurangnya sumber daya itu. Ini masalah periodik ya, termasuk itu sumber daya, konsistensi, terus keamanan. Kalau setahun hanya menerbitkan 1 media, bagaimana mungkin akan membuat sebuah hal-hal yang kritis. Ya pantas saja teman-teman di luar
SQ nggak pada tahu gitu kan. Kenapa tadi yang kita bicarakan progres-progres seperti itu, gunakan IG, gunakan TikTok, gunakan website sehingga tidak terkendala pada masalah biaya cetak. Itu yang 1 tahun tuh nerbitin buletin ya Pak. Ya. Kalau rutin produksi karya itu ya lewat Instagram, lewat website, berita yang apa yang baru diliput ya dia prosesnya 1 hari 2 hari terbit, 1 hari 2 hari terbit, di posting di Instagram. Followernya berapa kalau untuk IG? 1.400-an kayaknya. Ya? Barusan ngecek. Oh, udah dicek 1.400 ya. Mahasiswa Unsik berapa? Mahasiswa Unsik lebih dari 1.000 lah. Artinya secara capaian sebetulnya udah bagus di IG. 20% ya, bagus lah. Baru 20% ya. Ya ini tantangan besar kan? Tantangan besar bagaimana untuk mengembangkan pertama media yang pada akhirnya akan melahirkan kritisme terhadap sebuah kebijakan kampus kan. Seperti itu. Iya. Pers mahasiswa bakal dikenal kalau mereka punya kepercayaan. Pers mahasiswa dipercaya sama teman-teman kampus Unsik ya utamanya. Percaya terus mampu nerima kolaborasi bikin kolaborasi bakal. Sekarang sudah masuk tahapan dipercaya atau belum? Sudah dipercaya, tapi belum banyak yang tahu. Tahu udah. Barangkali ya tahu udah, cuman follower Instagram SK ya gitu-gitu aja. Itu jadi indikator ya. Ya. Cuma kepedulian untuk berinteraksi, untuk menyumbangkan sebuah pemikiran-pemikiran yang masih sangat kurang ya, perlu dipus lagi ya. Perlu ada kerja keras dari teman-teman LPM juga. Oke, kalau dunia kampus, pers kampus itu memang seperti itu kan. Nah, ini sebagai closing, apa harapan yang ingin disampaikan Anwar berkaitan dengan PESMA maupun dengan kebijakan-kebijakan di internal Unsik? Harapan kalau secara pribadi ya sebagai anak PESMA ya kita perlu belajar, perlu berani ngambil risiko, terus tetap rendah hati karena itu esensi belajar ya. Misalnya sukses bukan tujuan tapi metode gimana kita melakukan prosesnya itu dengan cara yang benar dan tekun gitu, konsisten, tekun, yaitu harapannya mahasiswa Unsik paling nggak punya kepedulian, punya rasa empati yang besar terhadap apa yang terjadi di lingkungannya, utama di kampus ya. Terus juga saling mendukung, itu termasuk harapanku banyak sebenarnya. Dan ini bakal berhasil kalau kita emang sering-sering punya wacana, punya diskusi. Iya. Berarti gini, Anwar, sebuah perubahan itu kadang tidak pernah terlepas dari yang namanya jurnalistik. Media itu memegang peranan penting. Bagaimana opini publik itu terbentuk juga lewat media. Bagaimana sebuah kebijakan itu dikritisi lewat media. Kita berharap ke depan untuk SQ maupun UKM lain di Unsik ini memiliki daya kritis yang bisa lebih meningkat. Artinya tidak hanya sekedar mengkritisi kebijakan-kebijakan internal kampus, tapi juga bisa peduli dengan kehidupan maupun persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat. Sehingga kampus tidak lagi menjadi menara gading, tapi betul-betul membumi. Ya. Itu ya. Baik, kita pengen ngobrol lama, cuman waktunya habis ya dia. Iya. Nah, terima kasih ya untuk kehadirannya. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa bermanfaat dan jangan kapok, kita ngobrol lagi, gitu kan. Siap lain waktu. Baik, Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi dan penonton channel YouTube Lintas Topik, demikian bincang-bincang saya bersama pimpinan redaksi Sautul Quran Rosyan Anwar ya. Intinya bahwa sebetulnya pers mahasiswa ini menjanjikan, tapi bagaimana pengelolaan, bagaimana sebetulnya nanti SDM yang ada di media itu bisa mengimbangi perkembangan zaman. Karena jangan sampai pers mahasiswa hanya sekedar ada tapi tidak memiliki pengaruh apa-apa. Dan saya tutup
Terima kasih. Waktu selanjutnya Dea dan Rizky silakan. Oke, ya dan demikian ya untuk hari ini dia Lintas Topik, dan terima kasih untuk para pendengar radio dan juga para pemirsa Lintas Topik di YouTube Lintas Topik yang selalu stay tune ya dia ya. Benar. Sekarang luar biasa Lintas Topik udah banyak subscribernya Widih. lumayan. Tentu harus Terus tetap. di subscribe ya Sobat Citra, jadi diaktifkan juga notifikasinya supaya tahu kalau kita lagi upload video baru Benar. nanti ya. Oke, demikian dan saya Ricky Wibisana pamit ya, terima kasih banget. Oke, Ya. dan saya Dea Agustin juga mohon pamit. Di belakang juga ada Mas Anji, mohon pamit juga ya. Iya, Mas Haji pamitan ya. Lintas topik, mengangkat isu, mengangkat fakta selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu kami hadir bawa terang yang satu. Lintas topik untukmu dan aku, meningkat dunia tanpa ragu.